Berat karena di sekolahan tidak akan ada pelajaran seperti ini, tapi adalah hak Anda untuk mendapatkan hal semacam ini karena Anda kesini juga karena Anda didorong oleh cahaya dan Anda sedang mencari cahaya. Cuman memang kita belum tahu cahaya. Saya ingin menjelaskan seperti ini. Tadi kan kita bilang uripe manungsa ming seko Gusti Allah, goleki Gusti Allah meneh. Kowe ketemu ora ketemu ya akhirnya ya kepergok Gusti Allah meneh. Ya. Ning keindahan terjadi kalau kamu memang menemukan dengan seluruh potensi yang ada pada dirimu. Kalau pada saat yang sama Allah tadi mengaku atau menyebut dirinya adalah cahaya, Allahu nurus samawati wal ard, maka perjalanan manusia adalah dari cahaya menuju cahaya, dari Allah menuju Allah, dengan panduan dari Muhammad menuju Muhammad, dengan penjelasan dari cahaya menuju cahaya. Maka pertama yang harus kita pelajari adalah fisika dan biologi. Kedua yang harus kita pelajari adalah kosmologi yang merupakan makro dari ilmu fisika, matematika, dan biologi. Yang ketiga harus kita pelajari adalah fisika kebudayaan. Jadi tata kelola perilaku manusia, di situ ada akhlak, ada kamulyan, ada pamriksa, ada macam-macam. Supaya pada tahap keempat kita menemukan cahaya yang sebenarnya. Tidak mudah menjelaskan, tapi kira-kira ini ya. Ini kan bukan cahaya ini. Yang menyinari kita ini bukan cahaya. Ini adalah benda yang memantulkan apa yang secara fisik kita sebut cahaya. Bahkan matahari pun tidak memancarkan cahaya. Matahari hanya memancarkan energi inti yang ketika menimpa benda-benda alam tertentu dia membuat mata kita kompatibel sehingga bisa melihatnya. Jadi cahaya adalah sesuatu yang sangat misterius yang merupakan awal dari kehidupan kita dan sesuatu yang amat gaib yang merupakan ujung dari kehidupan kita. Ya, ki rumuse ketoke gampang ning ya kudu nganggo imajinasi. Nah, tadi ketika ada duar tadi, ada Big Bang tadi, itu kan cahaya terbagi menjadi tiga, yaitu cahaya yang tetap seperti cahaya esensial adanya, kemudian cahaya yang berupa gelombang-gelombang frekuensi-frekuensi dan energi-energi yang tidak kasat mata, misalnya aura, karisma, sugesti, itu semua dari cahaya yang tidak tampak, yang di dalam bahasa Jawa disebut dudu ilmu katon. Nah, cahaya pada padatan yang ketiga atau yang paling rendah derajatnya adalah yang disebut ilmu katon atau materialisme. Jadi bumi ini adalah cahaya yang paling, ini keraknya cahaya, intipe apa ya, nek kopi letekane kopi apa jenenge nisore iki sing bagian nisore iki. Ampasnya. Jadi segala sesuatu sing ketok moto, sing krungu kupingmu, bukan mata yang Mas Toto bilang mata kemanusiaan, mata hati dan sebagainya. Kalau yang tampak oleh mata hati berarti cahaya pada jenis kedua, pada tingkat kedua. Cahaya yang sejati adalah yang keempat yang merupakan tujuan kita bersama. Tapi kita berada dalam tiga gelombang. Gelombang yang paling rendah adalah gelombang materialisme. Dan semua manusia sekarang urusannya adalah materialisme. Jadi katakanlah begini, ono telung gelombang yang sedang berlangsung dalam hidup Anda, di dalam maupun di luar diri Anda. Tinggal Anda mau menyikapi gelombang itu. Sekarang saya tanya, Anda kesini tadi menurut Mas Karta kan yakadu zaituha yudi walau lam tamsa sunar, ora dikongkon sapa-sapa ta kowe? Ora dibayar sapa-sapa ta? Ora diperintah sapa-sapa ta? Berarti ini bukan cahaya pertama. Ini bukan gelombang pertama, ini gelombang kedua. So, gelombang pertama itu gelombang materialisme. Dadi bupati, ada raskin, ada subsidi BBM, ada parpol, ada minyak tawon, ada balsem, ada badokan kuliner, ya toh. Ana wong dahar, ana wong mangan, ana wong nedo, ana wong nyekek, ana wong nglontor, ana wong badhok, ana kuwi kabeh dunia materialisme.
Anda ini sebenarnya terlibat di ketiga gelombang itu. Pertama, gelombang mainstream yang disebut materialisme di muka bumi. Ono negoro mengikat Anda sedemikian rupa, mencemaskan Anda, bikin Anda sedih, betul enggak? Wedi ora mangan, wedi ora iso nyekolahke anak, wedi presidennya gantine padha wae. Wedi iki, wedi iku, dan itu semua mencemaskan Anda. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ketika nanti Anda mati, apakah itu selesai masalah? Ataukah Anda sedang meninggalkan yang paling ledak dari hidup Anda dan Anda menuju gelombang kedua yang lebih halus dan lebih bermutu? Sudah pasti bahwa jasadmu tidak bisa kamu bawa, uangmu tidak bisa kamu bawa, harta bendamu, jabatanmu, apapun saja di dalam materialisme tidak bisa kamu bawa untuk pada akhirnya nanti bersentuhan atau berjodoh dengan cahaya yang sejati. Sedangkan manusia sekarang sibuknya 99% adalah pada ledak-ledak ini. Betul enggak? Nah sekarang teman-teman sekalian, adanya majelis seperti ini, itu berarti Anda memberontak kepada gelombang materialisme. Anda cemas, Anda gelisah, apa ya kaya ming kaya ngono kuwi urip. Apa ya urip ning donya ki ya ming NKRI kaya ngene iki. Apa ya ming alah ya ming Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY kaya ora ana wong wae ning Indonesia. Kaya ora ana wong pinter wae. Apa ya ming kaya ngono kuwi urip ning donya. Wong saiki ngepake sapa sing cocok dadi pemimpin wis ora iso kok. Mripate kuwalik-walik apa sing jane swarga disebut neraka, apa sing janjane neraka malah dijunjung sebagai swarga. Materialisme adalah alat utama Dajjal dan iblis untuk memperdaya Anda, dan tujuan utamanya adalah membalik cara berpikir Anda sehingga Anda mengejar-ngejar surga yang sebenarnya adalah neraka, dan Anda lari dari neraka yang sesungguhnya adalah surga. Nah di sini ini gelombang kedua, di mana Anda rene iki mergo kowe ora pati aman to karo gelombang pertama. Atimu aman ra karo Indonesia iki? Aman boten? Tidak aman. Sebagai apapun Anda tidak aman, sebagai manusia tidak aman, sebagai warga negara tidak aman, sebagai orang Islam tidak aman, ya, sebagai orang Jawa tidak aman, sebagai apa saja tidak aman. Ini kapan-kapan bisa kita omongkan kenapa menjadi orang Jawa tidak aman, kenapa menjadi warga negara tidak aman, kenapa menjadi orang Muslim tidak aman, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Tapi intinya kan Anda ini sedang memberontak dari dunia materialisme, dari mainstream gelombang pertama. Anda mencari gelombang yang lebih murni, yang lebih sejati. Maka Anda datang ke sini. Jadi aktivisnya Habib Anies ini adalah aktivitas gelombang kedua, yang hari ini si gelombang kedua ini pelaku-pelakunya sedang menggayuh gelombang ketiga, yaitu cahaya yang sejati. Kita mempelajari apa to janjane urip iki? Apa ya wong ki ming royokan sugih. Saiki ki aja meneh kok rohani ya Mas Toto ya. Kebudayaan aja udah ndak dipahami. Saya berjalan dari Solo, Grobogan, Purwodadi nganti tekan Padi, itu yang tampak adalah bukan orang yang punya komunitas budaya seserawungan yang nguri-uri kabudayaan mamayu hayuning bawono. Yang tampak di rumah-rumah mereka, restoran dan warung-warung mereka dan tempat-tempat usaha mereka adalah persaingan pribadi untuk menunjukkan bahwa saya lebih materialistik daripada kamu. Betul enggak? Hanya itu. Berarti Anda berada di tengah-tengah manusia mainstream yang berpedoman kepada leledek, berpedoman kepada materialisme. Padahal materialisme adalah keraknya cahaya yang paling rendah, yang umurnya paling pendek, yang tidak bisa Anda bawa kemana-mana. Sedangkan perjalananmu masih sangat jauh menuju wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan yang dipanggil oleh Allah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati adalah ya ayyatuhal mutmainnah, wong sing wis ngrasake, wis tekan, wis iso ngrasake tentrem sing sejati ning jerone awake. Wong sing wis mutmainnah. Mutmainai wis ora kepencrut karo donya. Ya mangan tetep mangan ning ora njur mangan kuwi dadi nomor siji.
Yang golek bojo ya sing ayu, ning ngerti to ayu ki ya pirang tahun to ya. Wong gua wae nek bendina dileboni saya ombo. Kuwi gua. Kan begitu. Artinya saya mohon maaf ya, saya Mas Karta dengan ini sudah 40 tahun, sama Mas Toto 35 tahun kira-kira. Sampai sekarang tidak berubah. Kami berada di gelombang kedua yang mencari gelombang pertama, gelombang ketiga. Anda lihat ada berapa grup dari God Bless, dari zaman Ucok Harahap, sampai Kus Plus, sampai Panbers, Mersis, Ebit GAD, sampai zaman Noah sekarang. Leto, oke. Ya, oke. Yang ingin saya katakan kepada Anda, saya tidak pernah meningkat sejak itu sampai sekarang. Karena yang disebut peningkatan yang Anda maksud adalah peningkatan materialisme. Saya sugih, saya kondang, gitu kan, saya dadi. Sementara sejak saya kenal beliau, saya umur 19 tahun, kelas 18 tahun, saya masih kelas 3 SMA, saya sudah menolak 4-5 hal itu. Aku ora golek kondang, aku ora golek sugih, aku ora golek dadi apa-apa, aku ora golek jabatan, aku ora golek kabeh kuwi, aku ora tertinggal. Nek bangsa Indonesia disebut bangsa terbelakang, aku ora terbelakang. Kita kan disuruh jadi bangsa yang maju. Terus kita sebut ada kemajuan, itu maksudnya saya sugih, toh? Saya tidak mau dari dulu. Itu bukan tujuan saya, jadi saya tidak pernah tertinggal oleh orang barat. Kalau menurut saya pribadi, orang barat jauh di belakang saya. Saya tidak taat kepada semua dunia materialisme. Aku tidak taat kepada dokter, aku tidak taat kepada, aku diikat oleh hukum, aku mau taat hukum. Bilang sama ahli-ahli hukum dan perangkat-perangkat hukum Indonesia bahwa saya tidak mau taat hukum Indonesia. Kenapa? Karena yakadu zaitu hayudi walau tamsa sunar. Kowe nggawe aturan pora, aku tetep dadi wong apik arep ngopo kowe. Ora arep nyolong, ora arep nglanggar apa-apa. Ning ora mergo kok kongkon. Nek kowe aku kon pelajari hukum tersinggung aku. Wong isine mung barang siapa mengarani aku meneh. Aku ora barang siapa mencuri, barang siapa mengambil. Wingi iki aku karo Mas Toto itu sama Kiai Kanjeng ke Mamuju naik pesawat, 1 jam sebelum mendarat sudah takjil maghrib tiba. Lion Air tidak menyediakan atau air apalagi jajan, dan mereka kayaknya tidak ingat bahwa ini bulan puasa. Jadi ketika duri malah ada pengumuman, barang siapa mengambil pelampung akan mendapatkan hukuman. Loh, iki kira ngekei takjil malah ngarani arep mangan pelampung ki lho. Lah ngono ta perasaane ning pesawat ki, dadi guyu kabeh Kiai Kanjeng Asui. Wis ora takjilan malah dianggap arep ngrikiti pelampung. Jadi itu benturan antara gelombang kedua dan gelombang pertama. Nah, Anda teman-teman sekalian, saya sarankan mulai malam hari ini Anda dikuasai oleh gelombang pertama, betul enggak? Dikuasai oleh materialisme, dikuasai oleh undang-undang negara, dikuasai oleh macam-macam yang mereka jalankan secara tidak jujur. Tapi saya ingin nyatakan kepada Anda tidak boleh tertekan oleh gelombang pertama. Ojo gelem digawe sedih, ojo gelem digawe stres, ojo gelem digawe bingung. Kowe kudu madeg, kowe kudu ucul saka kebingungan kowe. Kowe kudu mengelak, kowe kudu ngatasi. Karena kamu adalah manusia gelombang kedua yang mencari gelombang ketiga. Gitu loh. Saya tadi cerita dari Ucok Harahap nganti saiki kowe ndelok. Berapa grup timbul tenggelam, aku karo kanca Kiai Kanjeng ki ke tahun 76 nganti saiki ra tau leren. Padahal kita tidak pernah mencari kondang, tidak pernah mencari job. PY. Tidak pernah. Dan saya kesini ini juga tidak dalam rangka profesi saya. Saya kesini ini karena ada modulasi antar gelombang, antar pelaku yang berada di satu gelombang. Habib Anis pelaku gelombang kedua mencari gelombang ketiga, bahkan bertorikot melebihi saya.
6 tahun setengah ning kuburan ben bengi. Coba. Iya dah. Lho, kuwi aku ora tau nglakoni ngono, soalnya aku ora perlu nang kuburan wong roh-rohe sing mara nang nggon aku. Nah, aku lak ngono kuwi. Itu kan karena mencari cahaya sejati, gitu loh teman-teman sekalian. Mencari, lah saiki ke ngene loh. Sego itu cahaya, kerak cahaya. Ning maknane sego kuwi gelombang cahaya. Ning barokah sego kuwi cahaya sejati, ngerti ya? Kowe duwe duit Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000. Duitnya itu kerak materialisme yang tidak bermutu. Tapi begitu kamu menggunakan uang itu untuk sesuatu yang baik, dia menjadi gelombang kedua. Begitu dia membarokai kiri kananmu, anakmu, istrimu, dan tetangga-tetangga, maka dia menjadi gelombang ketiga. Jadi tidak menolak materialisme, tidak. Saya tidak menolak Indonesia. Tapi jangan Indonesia menyuruh saya untuk memaknai hidup ini seperti bagaimana kamu memaknai. Saya datang ke pengajian bukan karena saya ustadz. Saya tidak memaknai diri saya sebagai ustadz. Apa ustadz ki? Dolek ono ning Quran kata ustadz nek ono. Kok saiki ustadz itu dadi profesi sing dijunjung-junjung tinggi. Njur kudu duwe jargon jamaah. Apa kuwi? Itu peristiwa gelombang agama spiritual atau peristiwa materialisme dan kapitalisme. Kalau Anda nonton TV, ya saya tidak akan, ya sudah lama saya bertahun-tahun diminta untuk membintangi Pemimpin Harus Bejo. Kita 3 tahun saya tolak terus, akhirnya minta Mbak Novia juga menolak, akhirnya ke Pak Mahfud. Aku ya anakku nesu langsung sing SMP kelas 1. Itu yang ayah mau jadi bintang iklan. Iya, kalau sampai terjadi ayah yang ngomong Pemimpin Harus Bejo, kita nggak usah ngomong seumur hidup. Menunggu ya anakku nesu, pemimpinku harus bejo deh ngomong ngono. Pemimpin itu harus tanggung jawab kok bejo. Lu bejo itu maksudnya bersih, apa? Jujur, prasojo, prasojo. Kuwi sing mesake kan kata bejo dhewe. Bejo itu kan laki, beruntung. Ternyata maksudnya dudu beruntung. Pak nesu ta kuwi sing jenenge nek kowe dadi bejo, kan nesu to. Asem tak pikir aku yang dimaksud ternyata ora ya jujur, sportif. Lho kowe iki bejo apa jujur? Ada tau bejo karo jujur ki. Wong buktine sing jujur malah ra bejo. Dadi piye to karepe bejo iki? Dadi iki lho, wong Indonesia ini wis nyembah brahala, salah le milih brahala, le nyembah wae keliru. Maka Anda kesini ini menurut saya Anda pencari cahaya sejati. Anda manusia gelombang kedua, dan Anda jangan mau tertindas oleh gelombang pertama. Meskipun Anda tidak bisa merubahnya, tidak apa-apa, tapi Anda tidak boleh menjadi budak dari gelombang satu yang mengatakan Jakarta beriman, Gusti Allah GR. Ini Gusti Allah, kaido beriman karo aku. Ngono to Gusti Allah. Loh, terus Jibril kondo, senes niku maksudnya senes beriman, niku maksudnya bersih, indah, nyaman. Terus Gusti Allah ngene, anggon lonte ya bersih, indah, nyaman ngono kuwi. Masa Sunan Kuning ning Semarang ora bersih, sapa sing gelem teko? Masa ora indah, sapa gelem ora nyaman, sapa gelem tuku, kan ngono. Nek beriman, nek bersih indah nyaman, bersih indah nyaman. Saya sudah menyarankan Jakarta merubah dari Jakarta Beriman menjadi Jakarta Benyamin S. Wis tak sarankan yang ora diterima. Benyamin kan jelas bersih, nyaman, indah. S sak karepmu. Itu dinamis, ya toh? Dinamis. Di ruang demokrasi di situ, teman sekalian. Nah, jadi saya ingin ngomong 3 gelombang. Amati di dalam dirimu, mana gelombang 1. Ketika kamu jadi pegawai, kamu masuk pagi, tanda tangan, pulang sore, tanda tangan, terus kamu dapat urusan-urusan kamu disuruh, itu pekerjaan gelombang 1. Tapi dia bisa menjadi gelombang 2 tergantung caramu memaknai.
Kan gitu. Ora apa-apa kok dadi satpam ning gereja ya ora apa-apa. Ning lemu maknai apa? Kan begitu. Apa njur nek kowe dadi satpam ning gereja njur melu dosane wong Kristen, misalnya ngono. Lah ya ora to. Oh Gusti Allah pekok ngono kuwi. Lah ya ora. Masa Tuhan ngukurnya begitu? Nek tuku apa-apa kudu didelok sing dodol wong Islam apa dudu ngono. Piye carane? Nek nolong kudu didelok. Ya ana wong kaliren sik Islam ta dudu, nek Islam ditolong ngono kuwi. Carane nolong. Ora ana ajaran Gusti Allah kaya ngono kuwi. Nek nolong ki nang wong sing butuh pitulungan. Bahkan ora mung wong, apa wae sing butuh pitulungan kok tulung. Ora nganggo identitas. Ya ora? Ora ana wong tiba serempet motor. Sik, kowe Islam ta Kristen? Islam ya mati ya. Islam. NU Muhammadiyah. NU ne Gus Dur apa Muhaimin? Wis rak mati. Nah, batas-batas hubunganmu dengan materialisme dan gelombang pertama itu kamu manage terus. Orang apa-apa, kadang-kadang harus berbohong. Berbohong itu kadang-kadang sangat diperlukan. Jadi tidak semua kebohongan itu baik, tidak baik. Kadang-kadang kebohongan itu wajib. Lho piye kowe iki? Nek kancamu misale kancamu lara ning rumah sakit, menurut dokter mau wah niki pun angel niki Mas, niki ketoke mung rong sasi niki cari dokter. Terus kowe saking jujure piye apa ya lumayan sih rong sasi kok ya. Sip ya wis ya didolek hikmah ya, dolek hikmah ya. Sadurunge modar piye carane dimaknai ya. Kuwi saking jujurmu. Aku takon, kowe kudu ngapusi apa kudu jujur? Jadi ngapusi kan apik to ning ngono. Misalnya ana wong merongos, Mas Jana. Kowe kok iso merongos piye to kowe? Apa ngono kuwi? Lah ya kudu kok apusi sithik-sithik to ya. Dadi ngapusi ki ana apike, dadi uripe ora kaku ngono kuwi. Gitu loh. Piye ta kowe iki? Ana wong buelong kene ne. Long belong piye long kabare long. Cang pincang piye ceng. Cek piye carane cek. Ya ora iso. Seorang ibu ditanya anaknya, "Bu, saya dulu lewatnya dari mana toh waktu lahir?" Nah, kayak terus ibune piye? Teko kene lho, Nak. Apa ngono kuwi? Ya kudu dihapusi toh. Saya dulu tanya ibu saya dan sampai saya umur berapa itu ibu saya teko kelek gitu, Nak kon biyen metune teko kelek. Ibuku ngomong nganti sampai beliau meninggal belum pernah meralat bahwa aku biyen metu teko kelek. Apa njur ibuku dosa? Terus malaikat kayak tuduhan, kamu berbohong kepada anakmu, kamu mengatakan bahwa lahirnya anakmu adalah dari ketiak, padahal sesungguhnya adalah dari tempat yang dulu sangat sukar membikinnya. Jare ini wong edan-edan kuwi nek gawe wong lanang gampang, gawe terus ditempleki ceklek lanang. Nek wedoke dibelek sret minggup meneh. Dibelek meneh minggup meneh. Wah, terus iki piye carane ben ora minggup? Akhirnya dibelek cepet kayak kacang siji, wis ora minggup-minggup. Aku ceritane bangsa ngene-ngene iki ngono-ngono kuwi. Dadi ora ana wong salim kita tuh ikhlas-ikhlas saja ngomong ngono ki kan dalam rangka mensyukuri ta ya. Kowe nek ora ana kacang kan ya menyesal ta ya kowe ya. Kowe mulane saiki iki kowe dadi ahli kacang gitu. Oke, saya kira cukup. 3 gelombang tolong diamati. Pokoknya Anda terus-menerus harus cari gelombang yang ketiga yaitu Nur Muhammad yang sebenarnya. Pemanaan budayanya sangat bagus tadi. Pokoknya kowe iki ikhlas wae. Ikhlas lakonono wae. Lakonono kowe rasa dikongkon kowe apik dadi wong. Rasane hukum ora nyolong gitu loh. Tetap berbuat baik. Lakukan ihsan itu adalah kebaikan yang engkau lakukan meskipun tidak disuruh, meskipun tidak dianjurkan. Gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada Epifanes. Mudah-mudahan Anda mengetahui 3 gelombang itu dalam diri Anda, sehingga tiap hari Anda bermain silat untuk tidak membiarkan dirimu diperbudak oleh gelombang pertama, karena Anda adalah pelaku gelombang kedua yang mencari gelombang yang ketiga, yaitu cahaya yang sejati. Monggo. Ya, ya teman-teman, monggo. Ini teman-teman dari Absurd Nation Quartet Semarang.
supaya ada jeda sedikit ya kan? Ya teman-teman dari Ngisaringin ini, selamat datang semuanya teman-teman sekalian. Dan budi itu gelombang kedua, dan roh itu gelombang ketiga. Nah, yang saya tanyakan untuk mencapai ke roh, mencapai ke roh, itu mungkin pasti ada rumus. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 2 kali di Pati ketemu Cak Nun. Semoga dapat benar-benar memberikan pencerahan terhadap kita. Kaitannya dengan tingkatan cahaya untuk mencapai kepada Tuhan, itu saya akan menyampaikan sebuah sedikit anekdot. Ada seorang kaya raya yang mempunyai 4 orang istri. Orang kaya raya tadi mendekati sakaratil maut, maka dipanggillah istri yang keempat, yang paling cantik dan paling muda. Istriku, aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu. Kalau aku meninggal dunia, maukah engkau menemani aku, karena aku sangat ketakutan di dalam kubur. Istri pertama, istri keempat yang masih cantik dan masih muda itu langsung menjawab, aku tidak sanggup, aku masih muda. Justru setelah Anda meninggal, aku masih punya kesempatan untuk menikah lagi. Aku jujur kepada Anda. Karena kecewa, maka dipanggillah istri yang ketiga. Ia mencurahkan lagi isi hatinya. Istri ketiga masih agak muda, dia menolak. Justru Kanda kalau meninggal dunia, aku akan mengadakan selamatan besar-besaran, dan jujur aku akan menikah lagi karena aku masih muda. Istri yang kedua juga dibegitukan. Kemudian sampai istri yang pertama, yang notabene seorang perempuan yang sangat top. Top itu singkatan tua ompong perot. Jadi istri yang pertama dicurai, maukah, sanggupkah kamu untuk menemani aku di kubur? Kemudian sang istri menjawab, aku akan setia menemani kau di kubur. Siapa istri pertama tadi? Amal jariah kita. Jadi pencapaian cahaya yang ketiga yang akan kita raih adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat menemani dan mengantarkan kita menghadap kepada Tuhan. Jujur saya mengatakan ini supaya saya tidak dikatakan plagiator. Ini saya peroleh tanggal 1 sampai 5 bulan ini di Jakarta karena ada Kongres PGRI dari menteri kita yang notabene Kiai, Menteri Pendidikan Kiai Muhammad Nuh. Jadi kalau saya ambil generalisasi apa yang disampaikan Cak Nun tadi, kita menggapai cahaya yang ketiga yang dapat mengantarkan kita kembali kepada Tuhan, itulah amal jariah dan apapun yang baik yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini hanya kami akan mengemukakan dari pengalaman kami sendiri tentang cahaya. Saya sering melihat beberapa orang itu kadang-kadang bisa melihat dari sekitar ini. Ada yang bercahaya hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru muda, ada yang campuran. Ini apakah yang dimaksud dari Cak Nun sinar seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ada yang mau nambahi tanyaan? Wah, kayak banget. Ya, monggo langsung aja jupuk mikir kalian siapa? Maju dulu ya, Mas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini bisa berkumpul lagi bersama saudara-saudara untuk mengkaji ilmu bersama-sama dalam kondisi sejajar seperti ini. Yang ingin saya tanyakan dari paparan Cak Nun tadi tentang 3 level gelombang cahaya yang kita pelajari dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi tadi level yang ketiga adalah cahaya yang akhirnya nanti kita berjumpa dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang seperti apa, Cak Nun? Tadi saya belum jelas. Maksudnya kedua pemaknaan. Ya, yang kita lakukan selama kehidupan ini memang pemaknaan demi pemaknaan aja, tapi yang ketiga itu maksudnya yang wujudnya seperti apa, rasanya yang seperti apa sih? Kemarin saya sempat baca tentang kita ini dikepung oleh Tuhan. Kita setiap saat dapat merasakan cinta dari Tuhan. Dan itu tuh pemaknaan atau kita sudah mencapai level yang tertinggi. Padahal sampai di titik itu saja rasanya hari ini sudah bahagia sekali ya. Merasakan bahwa setiap saat Tuhan itu selalu mencintai kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita hidup tidak bisa kita mungkiri, kita hidup di lingkungan yang berada pada level 1 ya, level materialistis. Itu sudah dimana saja nggak bisa kita pungkiri, dunia kita memang seperti itu. Saat kita sudah mencapai ke level yang kedua, mungkin kita akan terlepas dari lingkungan kita. Kita seperti sendiri, seperti seseorang yang sendiri yang nggak punya teman dengan pemahaman yang berbeda. Gitu ya, Cak Nun. Jadi yang saya bingungkan adalah jika kita sudah mulai terlepas dengan lingkungan itu, orang-orang memaknai kehidupan adalah soal materi. Sedangkan kita sudah masuk ke taraf pemaknaan dari materi itu seperti udah nggak nyambung gitu loh, dan bisa aja banyak orang yang dikatakan gila saat memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain. Jadi di situ dimana peran hablum minanas kita, yang dimana hal itu kan sudah kewajiban kita sebagai manusia. Seperti itu saja, maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang disampaikan oleh Cak Nun dan berserta Bapak Anies dan teman-temannya, saya menyimpulkan adalah menyatukan diri kepada cahaya Tuhan, gitu, menyatukan diri dengan Tuhan. Yang saya ingin tanyakan, di dalam suatu kehidupan tidak lepas yang namanya sebuah pergolakan, perjalanan sebuah hidup, dan di mana ada taraf seseorang itu mengalami netralisasi, yaitu masuk dalam ranah renungan di situ, ranah renungan. Yang saya ingin tanyakan, ketika mereka merasakan sebuah menjalani sebuah renungan dan merasakan memilah dan memilih ini adalah sebuah kebenaran dari kerenungan, apakah itu bisa dikatakan sebuah cahaya dari cahaya yang sebenarnya gitu? Dan ketika itu diiyakan ini adalah sebuah cahaya dari Tuhan, gitu kan? Akhirnya itu hanya sebatas sebuah nalar logika, belum sampai ke sebuah laku gitu. Kira-kira faktor apa yang melatar belakang ini, dan benarkah tahap renungan itu adalah sebuah tahap mencapai sebuah cahaya, atau memang belum bisa dikatakan sebuah cahaya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Cak. Langsung saya lagi ngetek. Gini, saya minta diingatkan Mas Toto ya. Saya yang paling ingat dulu Mas, yang gimana tuh wujudnya yang menemukan gelombang ketiga itu ya. Gini, ini loh, godaan untuk manusia itu pertanyaan seperti ini.
kowe nek bojomu meteng, kowe gelem nrimo bayimu sok-sok nek wis cetha rupane apa wis ben wae meteng kok pokoke nek wis lahir lagi kowe ngerti rupane. Apa kowe kudu ngerti rupane sik lagi bojomu kok tengi ngono? Ndi Mas Mas yang tanya aja. Gimana Mas? Jadi pokoknya sing penting mbuh engko piye rupane penting bojoku meteng ngono lho. Dadi kowe iki aja njaluk saiki sing jenenge ketemu Gusti Allah masuk ke gelombang sejati iki piye rupane wujude iki aja takon saiki. Apike wis piye? Kowe gare gelem ora rono, engko nek kowe takon saiki wujude iya ya, kowe engko kowe gelem gawe lagu nek wis jelas payu ngono to. Ya aja kowe gelem nyupir taksi nek jelas penumpange pira ngono ayo ora sida nyambut gawe kowe. Jadi ndak usah nanya itu, pokoknya dinikmati aja perjalanannya itu, bukan panennya yang kamu nikmati, perjalanannya, bentuknya bagaimana tan kinoyo ngopo, tan kino kini laisa kamitslihi syai'un. Ngono lho, Dik. Walam nek kowe mengandalkan pengetahuan nganti tekan semono, kowe tidak bisa menikmati tidak tahu. Orang ngerti ki penting ya. Kita tidak ngerti itu penting, jadi bukan hanya ngerti penting itu, nggak ngerti itu ya penting. Misalnya kamu tidak ngerti persis isinya isi hatinya istrimu, itu juga penting. Nak gue ngerti persis, mesti pegatan, gue seminggu pegatan. Nak gue krungu tenan, atine kayak ngomong apa. Aku iki sering janjane nek ora tak kuat-kuat ke hatiku ki ya, pengen matane akeh wong aku. Aku ngerti atine kayak ngomong ngene ngerti, saka mripate aku wis ketara wisan, wis ketok. Dan saya menahan diri jangan sampai saya tahu. Jadi sok-sok kuping tak buntu, mripat tak tutupi. Karena ketidaktahuan itu penting untuk saat yang tepat gitu loh, Dik. Itu piye to kowe iki? Apa kowe iki menempuh karier anggar wis jelas sok-sok aku dadi menteri ngono lah ya ora ta ya. Ya menempuh terus, itu ya Dik ya. Cedak ya. Jadi jangan tanya wujudnya nanti gimana kalau sudah ketemu gelombang kita sing kepriye. Wis tak lakonono wae. Itu loh. Iya ya. Ngono ya Dik ya. Wah, sing nikmat ki lera ngerti kuwi ya. Kowe iki gaple nek langsung dibuka ngene ra lucu. Mergo ditutup kuwi njur ngene. Ngono sing penak ki le ngudut kuwi kok malah blek. Lah saiki nek wong wedok ora nggo pakaian kabeh wis ora menarik, seminggu wis bosen. Justru mergo saya brukut kuwi wis marake penuh gairah. Mergo ditutupi kuwi, gitu loh. Ngono ya Beb ya. Oke, terus mungkin tidak satu persatu tapi seingat saya. Jadi misalnya gini, barusan saya tulis beberapa hal. Sorry. Lagi bisa nih aku nyatet ngene iki nggo wong pati soalnya. Sebenarnya 3 gelombang itu simplifikasi saya. Sebenarnya juga tidak 3 gelombang, itu bisa 7 gelombang, bisa 9 gelombang, bisa gelombang tidak terbatas. Itu juga ojo njur dadeki rumus 3 gelombang. Itu untuk memudahkan pada semester 1 ini X, Y, Z ngono tok. Ning janjane nanti ada variabel X aksen, X akar berapa, Y aksen, Y plus, Y min, itu juga ada variabel-variabel. Jadi kalau saya sebut 3 gelombang itu ojo didadekke padatan ya. Itu cuman pintu untuk masuk. Nanti ketika Anda memasukinya, Anda akan menemukan. Itulah sebabnya Allah itu kalau berfirman itu ada 3 macam Bapak. Sampean perhatikan Quran, sampean baca. 1 perintah. Nomor 2 ngandani. Nomor 3 rembuk. Jadi Allah itu ada firman yang sifatnya rembuk. Rembuk ki ora dikandani tenanan kowe. Misalnya Ashabul Kahfi ki pira ki karo Gustalah nganti akhir Al-Kahfi ora dikandani. Ana sing ngarani 3, ana sing ngarani 5, ana sing ngarani 7 kan ngono. Dan itu tidak akan pernah dibuka. Dan kowe aja njaluk dibuka, cetane pira iki? Rasa ngono kuwi.
Oh sing penak kira cetha kuwi kok. Jadi Anda ini belum mengerti nikmatnya misteri. Tolong dinikmati. Jadi yang kamu maknai itu bukan hanya pengetahuan, ketidaktahuan juga tolong dimaknai. Itu juga indah luar biasa. Dan rumus pemaknaan yang paling tinggi adalah kecerdasan bersyukur. Wong saiki iki ora pinter bersyukur ki apa? Dadi mulane ora indah uripe. Semakin tinggi kecerdasanmu untuk bersyukur, semakin indah hidup ini. Ngono kira-kira. Nganti sing paling ora penak wae iso dimaknai dengan rasa syukur dadi indah kok. Tenan kuwi. Kalau kamu nanti punya anak, selesai hidupmu enak. Karena seluruh penderitaan yang kamu alami, kuwi langsung kamu bilang sama Allah, ya Allah, 10 kali lipat dari penderitaan yang sekarang saya alami, saya ikhlas. Cuman saya mohon seluruh penderitaan saya ini untuk membayari kesejahteraan dan kemaslahatan anak-anakku besok-besok. Wis ora apa to menderita dadi ini. Saya kue menderita, saya anakmu bahagia. Nek ana rumus dialektika kaya ngono kan malah apik. Dadi wis ora apa-apa. Mulane seorang ibu akan mengatakan, "Mbok, anakku iki aja lara sing lara aku wae, nek perlu ki lho mripatku peken nang nggar anakku ora lara." Kan begitu. Jadi begitu banyak makna hidup yang sebenarnya wis garing gledhi ya dhewe. Tetapi orang sekarang menyempitkan diri dengan menganggap bahwa yang bermakna itu cuma materi. Gitu loh. Engko nek wis ana materi tenan ya ora iso memaknai, akhirnya ya ora bahagia. Wis entuk duit, bingung, ditransfer nang wong wedok 50. Karena dia tidak mampu memaknai. Omahe gede banget misalnya, dia juga tidak bisa memaknai. Piye karepe omah gede karo omah cilik iki bedane apa? Nek kelambimu 20 karo kelambimu ming 3 iki bedane apa? Apa ya kuwi nek kelambimu 20 sekali pakai 5 rangkep ngono piye? Itu kan soal pemaknaan. Toh akhirnya ya menganggo siji to, Pak. Sing dinggo klambine ya ming siji apa ya klambi loro lak ya ora. Duwe panganan piro wae iso beras, iso tuku beras sak ton sedina wong sugih. Ning ya apa kowe arep mbadhop sego sak ton lak ya ora. Nah, kalau orang terjebak pada materi, dia akan kehilangan kenikmatan hidup. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Orang berebut cari duit, berebut korupsi, itu pun gagal. Tujuannya materi, tapi tetap gagal tuh Indonesia. Tetap dibilang tertinggal, negara berkembang, negara dunia ketiga. Gagal tuh, padahal tujuannya materi. Nah, aku bilang sama kamu, negara-negara lain, itu tujuannya bukan materi. Maka mereka malah menang soal materi. Sebab energimu entek dinggo golek duit, akhirnya apa jenenge, untuk pemanaan yang lain kamu sudah kehabisan energi. Misalnya aku sering ngekei contoh, tukang becak iki nggo golek duit kan sedina orang nganti seperempat jam 20 menit. Le becak sedina. Ning le ngentekke energi untuk golek duit lah nek mung pas nyang-nyangan kuwi tok. Pak tengah terus pinter Pak, gitu kan, wow, 2.500 Pak, pun loro 750 lah. Lah pas itu tok dia cari duit. Begitu mulai ngenjot, isi batin duit ora. Begitu ngenjot kan wis mesti untuk duit toh. Masa kowe isi mikir duit? Begitu ngenjot, itulah giliran untuk memaknai becak. Alhamdulillah aku iso becak. Ambok sak ampu-ampue wali kota nek wani becak kaya aku totoan driji. Tetep aku sing luwih ampuh mergo aku wani becak, kebanyakan orang ora wani becak. Ya ta, Pak? Ya ta? Lho kuwi lek makna to. Kabeh wong cak mau jadi presiden. Oh, aku ora dadi bisa wani kok pemenang dadi presiden. Ora dadi wani kok. Ora dadi apa-apa ki lho wani, apa meneh dadi apa-apa. Jadi bukan tantangan untuk menjadi apa-apa bagi saya. Yang tantangan adalah orang duwe apa-apa ora dadi apa-apa wani kowe. Kejaman biyen aku karo Habib Anis nang Tayu nang gone Kangmu nang gone Kang Ahmad ning Kudus. Ki yo ngene iki aku ora berubah secara karier keduniaan ora tahu berkembang aku. Gitu loh. Ora tahu berkembang. Ndolek duit ora tahu aku. Emoh aku ngelakoni apa-apa dengan tujuan ndolek duit. Kuwi ngremehke Gusti Allah. Yuk kerja wae, kerja. Apa rep iki ana sewan mobil nang Klaten ning rong dina rong bengi. Iya Cak, wis aku entuk
piro, sing nyetir entuk piro ngono. Nyambut gawe wae tak nikmati. Perkara entuk duit piro, lah Gusti Allah sing tanggung jawab nang aku wae. Sak ngel-ngel gawe aku mosok ora tanggung jawab. Ya toh? Emang Allah nggak tanggung jawab? Kok kowe njurung diewangi nyolong-nyolong, kuwi lak ngersula sing gawe kowe. Pisu lho kowe bendina karo Gusti Allah. Tujune Gusti Allah doaku nek aku mbok sedina mesu ping 3000. Asu iki rumangsane aku ora kek rezeki wae diewangi nyolong-nyolong, asu bajingan ngono kan. Bayangke nek aku Gusti Allah mesti misah-misuh kaya bendina. Aku gawe iki tenanan, aku tanggung jawab gitu loh. Aku melindungi, aku kek fasilitas, aku kek rezeki. Wong aku sing gawe. Lah ngono to ya. Lah kok sing tak gawe iki, sing tak ciptake kok ora percaya karo sing gawe. Diwangi nyolong rono nyikut rene nyabot rono. Lah ngono to? Maka sekarang teman-teman sekalian, kalau kita kembali ke perjalanan ini, Anda di gelombang kedua katakan, maka Anda berada di sini karena Anda manusia gelombang kedua. Sekarang kan pertarungan Anda, kowe dimagnet oleh yang pertama atau dimagnet oleh yang ketiga? Kowe dhewe cenderung pengen apa? Kamu ingin diserap Allah atau diserap oleh batu bata? Kan begitu ceritanya. Ya pasti Anda memilih diserap oleh Allah. Dan tolong bertahan, jangan tanya bentuknya diserap oleh Allah piye ya. Misteri ini malah ning kono kuwi ya. Mulane Nabi Khidir ki kudungan, pakai kerudung. Ming sithik banget raine sing ketok. Karena dia lambang dari keindahan hidup. Bukan dibuka breh ngono malah. Mulane wong lanang iki ora di aurate ming semene to. Tutup auratnya. Kalau wedok lak rada. Soale wong lanang ora perlu dilarang-larang buka aurat. Rumangsamu menarik apa piye? Ambok kowe buka kaya ngapa malah melayu to doan jujiki banget to. Dadi ora perlu aturan to nek wong wedok ki rada ana saat-saat yang menarik sehingga dikongkon nutupi kan gitu. Nek wong lanang ora perlu hukum. Awas, tutupi. Ngono kae ora sah. Ambok bukaan modaro kowe, melayu kabeh malahan. Wong kaya ngono kuwi bentuke ya toh. Gitu. Oke, jadi diserap oleh satu atau diserap oleh ketiga. Dan Anda punya kecenderungan untuk menyerapkan diri ke gelombang satu atau menyerapkan diri ke gelombang tiga. Kalau Anda percaya sama kami, sama kita semua ya, yang di sini ini sementara, yang di sini abadi, yang di sini sempit, di sini luas. Di sini dangkal, di sini mendalam, di sini rendah, di sini tinggi. Kon melendi. Gelombang satu ciri-cirinya dangkal, rendah, sementara, tidak punya martabat. Itu ciri-ciri gelombang satu. Kadunyan, pokoknya bangsa kerak. Gelombang ketiga ciri-cirinya keluasan, yaitu alwasi. Ciri-cirinya ketentraman, ciri-cirinya kedalaman, intimitas, kedekatan, nyawiji. Kowe nek karo materi ra iso nyawiji. Piye carane wong kowe karo bojomu, kowe pelukan erat, kuwi sing nempel berapa persen dari tubuhmu? Coba dihitung. Kowe nempel lho iki, padha mudane ya, ngene iki. Kuwi sing nempel pirang persen? Ana 30%? Ndak ada. Jadi nek materi ndak bisa nyawiji, ndak bisa bertauhid sama materi kamu. Pasti kamu akan meninggalkan dan pasti kamu akan ditinggalkan. Jadi untuk apa itu kamu nomor satukan? Dunia penting, tapi dia bukan skala prioritas nomor satu. Karena sehebat-hebat dunia, seberapapun pencapaian duniamu, akhirnya dia masih tergantung pada gelombang ketiga, yaitu pemaknaan atas harta itu. Banyak sekarang orang tidak mampu memaknai. Duwe meripat ora iso memaknai meripat, duwe kuping ora iso memaknai kuping. Gitu. Makanya pertanyaan Allah adalah walal akhiratu khairul laki minal ula. Terus saiki nyuwun sewu Pak dibandingke Pak. Wong tua-tua kelek nasihati ngene. Le pokoke kowe iki ya nyambut gawe sing tenanan ya nek iso piye carane ben iso tambah maju uripmu ya, mundak pangkatmu, jabatanmu iso mundak, ning aja lali ibadah lo ya, gitu kan? Jadi kalau kalimat ini tadi meletakkan tujuan dunia nomor satu atau nomor dua? Tempuhlah kariermu, sing penting aja lali sholat, ngono ta? Jadi sholatnya sekunder apa primer? Ayo aku takon. Primer itu artinya utama. Lho nek utama kalimatnya orang ngono.
Nek salat ibadah itu primer, le sing penting kowe golek Gusti Allah ya. Ning aja lali nyambut gawe. Ngono kalimatnya. Itu berarti Allah primer, dunya sekunder. Sing ndi sing bener, Mas? Yang primer ini keduniaan apa Allah? Loh, nek nasihatnya tadi kan terbalik. Pokoknya karier mulai sing maju, alhamdulillah lho anakku saiki iki. Gaji asline iki meng 6 yuta. Ning ya iso tuku mobil oke lho, masyaallah. Gusti Allah nang kei rezeki, padahal kuwi korupsi karepe. Iso gawe masjid, iso gawe ngono lho. Padahal itu korupsi maksudnya. Dan ibu-ibu bangga. Ya Allah, anakku saiki wis show ning dindi lho dadi penyanyi dangdut karo ngene-ngene sing ngeterke ibune nganggo jilbab, nganggo wiritan ya masyaallah alhamdulillah anakku saiki wis eksis. Wis eksis urung XL. Kan gitu. Piye to wong-wong iki teke kwalik-kwalikin. Nek miturut Allah kan jelas ayatnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu pedoman, itu metodologi untuk menemukan Allah. Di dalam perjalananmu mencari ujung dari pengembaraan yaitu al-akhirah, yang di situ ada Allah, kamu jangan sampai lupa mencari nafkah. Jangan sampai lupa urusan duniamu. Jadi dunia ki meng aja lali lho meng ngono tok. Yang kita lakukan, bahkan nasihat orang-orang tua kita kan terbalik. Ojo lali ibadah loh, ngono tok to. Dadi ibadahe mung sambilan. Akhirnya ibadah dipersembahkan, ibadah kepada Allah dipersembahkan untuk kepentingan dunia. Ya toh, piye carane ben dagangan luwe laris, umroh. Engko nek wis bali nganggo kelar kaji haji, berarti engko saya laris, saya melimpah rezekine lak ngono. Bahkan Gusti Allah mung dienggo cewek. Nek wis jembret silite, kepet, umroh. Kepet iki maksudnya nek wis arep konangan KPK, umroh. Kok nek wis mulai terancam dadi terdakwa, umroh. Minimum nang kadipiro. Golek perlindungan, kan begitu. Dan ini akan terjadi terus sampai 3 tahun yang akan datang. Itu teman sekalian. Jadi saiki sak karepmu. Saya ingin mengatakan sama Anda, saya sudah 60 tahun lebih dan saya sangat menikmati itu tadi. Wabtaghi fima atakarul darul akhirah. Jadi aku ora kepencrut dunia iki. Blas. Ya ning aku ora nganti kaya Sayyidina Ali. Nek Sayyidina Ali itu kepada dunia dia mentalak 3. Nek aku talak 1 wae lah. Artinya ya dunia ghurri ghairi laqad talaqtuka thalathatan, wahai dunia kamu tidak usah merayu. Kalau kamu merayu carilah yang selain aku. Kamu tidak usah merayu aku karena aku wahai dunia sudah mentalak kamu talak 3. Kata Sayyidina Ali Nagora. Dunia tak rabi ning manut aku. Ora tak talak kowe. Nek kepeksa nek kowe wis mulai macam-macam karo aku tak talak dunia. Duit mulai menjajah aku tak buang. Kan begitu. Apa wae yang semua sifatnya keduniaan tak tinggal nek mulai arep menjajah aku. Apa wae? Media massa 15 tahun saya tinggal. Televisi saya tinggal, tidak mungkin saya siaran televisi. Kalau ada di ADTV Jogja, itu bukan kita siaran di televisi. ADTV ngambil acara seperti ini dimuat. Tapi bukan kita syuting untuk televisi. Karena televisi kalau ngajak kita syuting mereka yang ngatur, saya tidak bisa diatur. Aku rasa diatur sapa-sapa. Aku ora taat karo Kanjeng Nabi ora taat aku. Muter aku ya yo. Wah, cak ora taat karo Kanjeng Nabi ya ora no. Taat nang Gusti Allah no. Kanjeng Nabi dudu Gusti Allah, Kanjeng Nabi ki mung dikon ngeterke apa wae sing kudu kok taati saka Gusti Allah, tapi hak untuk ditaati itu Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Kudu wani ngomong ngono kuwi. Nek ana Kanjeng Nabi nyun sewu nggih, nyun sewu. Ya ngono, ora apa-apa. Kudu dikendeli. Iki do ingah-ingi. Wah, Nabi Musa sekti jare sapa? Ora ana wong sekti. Iku tongkate iso nyigar segara kuwi lak mau pas diperintah, coba sore ning ngene meneh nek mbelah. Ora
Rumusnya jelas, la haula wala quwata illa billah. Jadi semua pendapat saya ini insya Allah dibenarkan oleh semua rasul dan nabi, dan mereka tidak mau menyaingi Allah. Sekti nama mboten Nabi Musa? Mboten. Orano selain Allah sakti tidak ada, hanya Allah yang sakti. La haula wala quwata illa billah. Cetha welo-welo. Lah kok Nabi diarani sekti njur kowe dhewe percaya nek kowe sekti. Aku kowe ra iso ngarani aku sekti, tak tolak kowe. Nek kadang-kadang rada ajaib kae tak duduhi ke rahasiane. Ora kuwi ra sekti. Kuwi mung Gusti Allah gawe. Dilalah kuwi nek ora disetel karo Gusti Allah ya ora kedaden. Oke sing sekti-sekti oke. Ning kuwi dudu aku sing sekti. Sing sekti Gusti Allah. Nah, nek kowe gelem doleki ngono kuwi nikmat banget urip kowe poso-poso ngene aku sering ngomong, aku takon terus terang ya. Kowe jawabnya jujur ya. Kowe jane seneng ora poso iki? Asli. Ora toh? Ning dindi kan ora wani to ngomong ngono. Jadi di Pati ini sudah revolusioner ke gelombang ketiga. Loh, cak piye kok Allah menyuruh kok kita ndak suka? Loh, piye to kowe iki? Kowe mulane sing lengkap, sing jangkep harus punya multiple intelligence. Jangan hanya punya mono intelligence. Akalmu kudu rangkep nek wong Jawa. Aja meng nek ngerti irung, kowe ora iso mengerti irung, kudu ngerti pipine, mripate, bathuke, cangkeme lak ngono. Apa ana irung tanpa liya-liyane kuwi mau? Ajene nek irung mlaku dhewe jan. Apa irung seleke dhuwur kene? Apa ning kene iki ana irunge njur ngambus-ngambus, ning bis kota kae ngene. Itu yang disebut multiple intelligence. Nah, kenapa kok tidak suka? Loh. Wong mulya kuwi sing gelem nglakoni barang sing dheke ora seneng ning apik. Kuwi mulya jenenge nggih mboten, Mas? Nek kowe seneng poso, njur kowe gelem poso pas Ramadan, istimewane apa wong jan kowe seneng kok? Nggih mboten? Ning mergo kowe iki asline ra seneng, jenenge menungso isih jasad, kuwi ya mesti seneng badhok, seneng ngombe, seneng ngerokok. Kejaba sing ora. Bab ngerokok ya. Dadi asline lek ora seneng to poso. Ning kowe dhuwur ganjaranmu mergo kowe gelem nglakoni barang sing jane kowe ora seneng tapi kuwi apik. Itu namanya pendekar. Apa ana tentara seneng perang? Wih, hobi aku nek nembak dina ora penak rasane. Anak tentara kaya ngono kuwi ya kan begitu. Tanda kedewasaan, tanda kependekaran adalah kalau seseorang sudah rela melakukan sesuatu yang dia tidak sukai atau rela tidak melakukan sesuatu yang dia sukai. Poso mengandung kedua-duanya. Jane kowe ora seneng ning kowe lilo ora mangan, jane kowe seneng mangan ning kowe lilo ora mangan. Jane kowe ora seneng ora mangan ning kowe gelem ora mangan. Lah ngono to. Jadi kita dapat pahala double ndak karu-karuan. Jadi omongke ning dindi. Aku jane ora seneng poso aku. Ning ora apa-apa ikhlas apik kok. Ngono. Engko nek kiai ini arep nesu, neng aku gelem ikhlas aku jane ora seneng. Ning apik kok, tak lakoni apik kok. Ah, ora iso nesu to kiai ini. Ah ngono. Nek perlu gudon sik liwat, aku ora seneng poso. Ora seneng poso. Liwat to ngarepe ketua majelis ulama itu. Ora seneng poso, asline moh aku. Ning, aku nek kiai ini ngene iki. Ning aku ikhlas poso mergo apik. Ah, ora nesu. Kowe ngerti ora? Yang diucapkan Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Kalimatnya persis, kalau tidak karena Rasulullah menciummu, aku tidak akan mau menciummu. Tapi karena engkau dicium oleh orang yang aku cintai, maka aku juga menciummu karena aku juga mencintai yang dicintai oleh orang yang aku cintai. Loh, ngono lho. Urip ki. Enak ta kuwi? Ngono, mulane nek Kanjeng Nabi pakaiane di atas mata kaki, kathokmu kudu congklang. Ngono. Lho iki tenanan, malah sesuk diketok ya. Ketok ya, nek panjenengan kowe tresno Kanjeng Nabi,
Nek dakwah aja nganggo mikrofon, soalnya Kanjeng Nabi ora tau nganggo mic. Ora tau nganggo payon ngene iki, ora tau listrik, ora tau. Kanjeng Nabi nek lunga kaji iki mlaku nunggang unta. Kowe sesuk awas nek kowe nganggo pesawat. Kowe kudu ngelangi kowe liwat Semarang tekan Sumatera, Sri Lanka. Nek jan kowe tresno Kanjeng Nabi ya toh. Aja ming kathok-muthok kok congklangke. Sembarangnya kudu konsisten. Kanjeng Nabi ra tau kuplukan, aja kuplukan. Kanjeng Nabi ra tau mangan soto toh? Tahu toh Kanjeng Nabi mangan soto? Ora tau, awas kowe mangan soto, bid'ah kowe mangan soto. Lah ya bid'ah kok ya ora paham bid'ah iku ming berlaku di dalam rukun Islam. Di luar rukun Islam tidak ada bid'ah. Rukun Islam ki aja diganti, aja ditambahi, aja dikurangi, rasa bagusi. Sak sehat-sehate awakmu sembahyang subuh ya cukup 2 rakaat, njur aja njur aku energiku berlebih ya. Aku nek ora 16 rakaat ora puas aku. Ana meneh iki mau awan-awan mau. Ana bocah iki teko-teko wis magrib iki, Mas kedap kula numpang salat asar, ngono kuwi wis magrib. Lho, ora entuk kuwi. Kita bereaksi gitu. Lho, ora entuk iki wis magrib kok kowe mosok arep dijamak karo. Tapi Kiai Pekalongan jawab SJ, oh alah bocah iki oleh apik. Wis cepet-cepet wis magrib ya isih gelem lho salat asar. Oke, apik ta iki? Apik ta iki reaksine? Apik ta kuwi? Perkara kuwi salah kan urusane Gusti Allah. Kan lumayan bocah kuwi wis magrib wis isih gelem salat. Lah iya kae wis jam 11 awan lho ya isih gelem salat subuh. Itu kan soal cara berpikir ya Mas. Ya toh? Jadi urip iki ombone ora karu-karuan. Ya. Jadi ojo gampang kerengan. Ojo gampang nesu, ojo gampang memusyrik-musyrikan orang. Tidak ada kekuasaan dan pengetahuan untuk mengatakan seseorang itu musyrik. Bagaimana caranya tahu? Wong musyrik letaknya dalam pikirannya orang kok. Niatnya apa, yang dituhankan siapa, kan ada di pikirannya dia dan di hati dia. Bagaimana caranya kamu tahu? Apa mergo ngobong menyan terus syirik ngono? Perilaku kayak apa misalnya? Itu syirik. Bagaimana bisa menyimpulkan bakar menyan itu syirik? Kan tergantung niatnya apa. Dan niatnya ini aku mbangani bakar ndasmu tak bakar menyan wae. Piye? Apik ora kuwi? Apik ora kuwi? Loh, yang menjadikan seseorang musyrik atau tidak itu kan kalau dia menuhankan yang selain Allah. Nek ngobong menyan belum merupakan bukti bahwa dia menuhankan selain Allah. Yang bisa membuktikan adalah niat di dalam pikiran dan hatinya. Lah untuk mengetahui niat caranya piye gue? Caranya piye gue? Le ngecek piye? Mulane rasa itu di luar kekuasaanmu, nyirik-nyirik ke wong, ngafir-ngafir ke wong, kamu tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak mungkin kamu bisa tahu itu. Wong kafir apa ora iki ra iso. Abu Thalib iki mlebu Islam apa ora iki ra ngerti. Belum pernah secara resmi menyatakan syahadat, tapi nek ning jero atine wis wingi-wingi piye? Yur karo Gusti Allah lep menengae lep ya kita kandhake nek kowe urung syahadat ya meneh ben kae do sinau usuk-usuk. Jadi ada fenomena Abu Thalib pamannya Rasulullah yang dibiarkan misterius, muslim atau tidak, dan misterius itu diperlukan supaya orang berpikir terus, supaya punya kerendahan hati kan ngono. Jadi ojo gampang-gampang nyimpulke wong kafir apa ora kafir piye le mau ngerti. Gitu loh, ora iso kowe ngerti nek ngobong menyan lah, ngobong menyan kok ora entuk. Oke? Oh, gasmu. Loh, apalagi di dalam tradisi peradaban Jawa, menyan itu kan berfungsi password. Password itu kode untuk membuka pintu tertentu lah ngono to. Kowe mlebu apa, WP sapa, kowe kudu ngerti password-e, kowe tuku password-e ben kowe iso mengakses ke dalam. Nah, menyan itu juga adalah password untuk memasuki sebuah gelombang tertentu. Ayo piye ayo. Ora apa-apa to.
Artinya kemungkinannya sangat banyak. Bahkan mungkin orang yang kelihatannya alim sekali itu musyrik ya bisa. Bisa saja dia menuhankan dirinya sendiri, dia menuhankan sholat, bisa toh? Dia menuhankan masjid. Ono loh masjid dituhankan, ya toh? Masjid digembok, ya toh? Bebe? Mikir dipateni lah, ya, nek ora kok gowo Bali ya, gitu ya. Jadi semua itu dinamis dan satu-satunya jalan untuk memperlakukan semua itu adalah berunding secara rasional dan saling rendah hati satu sama lain. Itu. Dan sekali lagi bid'ah itu hanya di ibadah mahdho, nek posone ditunda untuk supaya tidak bareng karo tahun ajaran baru sekolahan. Iki ben ora bareng iki anune posone Sawal wae engko riyayane apa bakdo Sawal iki. Besar gitu. Orang itu aku bid'ah kuwi jenenge, dan sampai tingkat haram. Salat kok ngene 14 abad ngene tok ora kreatif. Salat ya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Aku bid'ah jenenge. Kowe langsung Israel teko duduk deyel kanggo tapi bedog kae ngono, itu bid'ah namanya. Kalau di luar itu ndak ada bid'ah. Kanjeng Nabi ora tahu bal-balan, kowe ora apa-apa bal-balan. Sing ora entuk nyaduk bal nang ndase tanggamu. Dangdut ora bid'ah, jare sapa dangdut bid'ah? Apa meneh selawatan? Selawatan ini elek-elek kan ekspresi cinta kepada Rasulullah. Yang salah adalah kalau selawatan dianggap ibadah mahdho, dianggap rukun Islam. Bukan, selawatan bukan rukun Islam. Kue salah nek nganggap selawatan rukun Islam. Tahlilan itu rukun Islam, kue salah. Nek tahlilan dalam rangka cinta kepada para aulia, kepada Nabi, kepada Rasul, apik. Sing ora entuk tahlilan tengah-tengah sholat. Sami Allahu liman hamidah, afdhaludz dzikri fa huwa la ilaha illa. Kuwi salah, kuwi bid'ah. Dangdut ra apa-apa, dangdut kok ora entuk, dangdut ora bid'ah. Sing salah kuwi nek kowe dangdutan pas jemuan ning ngarepe masjid. Pacul wong ndasmu ta ya ta? Itu. Jadi mbok ngerti proporsinya ya, duwe ilmune, ngerti pemetaane, ngerti logikane, ngerti di mana wilayah perdanya. Aturan bid'ah itu di mana wilayahnya. Tidak di semua hal ada bid'ah. Sepak bola ndak apa-apa, parpol ndak apa-apa, kabupaten pati ndak apa-apa, belajar silat ndak apa-apa. Rasulullah ndak belajar silat, kamu boleh belajar silat. Rasulullah olahraganya cuma memanah sama gulat. Karena gulat ampuh tenan ya. Gue tahu tanding tenan gue, totoan. Ono wong ngenyek bendino, ngenyek. Angger Kanjeng Nabi nang Ka'bah, ning kono wong dodol apa-apa, njur Kanjeng Nabi bisiki soal tauhid. Terus bocah gue mesti liwat tauhid nih ya. Tauhid. Dinyak bendino. Kanjeng Nabi suwe-suwe jenenge ya menungso to. Akhire Kanjeng Nabi ngene wae. Kowe gelut karo aku, nek aku kalah aku leren dakwah, nek kowe kalah kowe lunga saka kene. Oke, begitu oke langsung ditungkul karo Nabi terus di take down. Jadi kena ngene iki set, sikile diwet ngene iki blek, dikunci terus armbar. Armbar iki tangane dicuklek kene di anu sikile Kanjeng Nabi wis kene ra iso anu. Wong ndelok dhewe aku. Wah, ampuh tenan iki. Wah gitu. Ayo guyon, guyon ra entuk, guyon ya Kanjeng Nabi nek kaya jenenge guyon kok. Guyon ya ora mungkin aku ndelok dhewe. Ning ya mungkin wong soal gelombang kok ya ta? Iya ta? Hidup itu sangat dinamis, oke. Itu contoh-contoh. Jadi tolong soal itu jangan bertengkar bid'ah soal segala macam itu. Ojo njur kowe ngurmati wah kayak wiritane ampuh lho kae. Lho wiritan itu input.
ibadah itu input, belum output. Outputnya tadi itu Pak, amal soleh. Nek perlu kowe aja ngerti nek kowe sering seneng wiritan, mergo wiritan kuwi kan dinggo melembutkan hatimu, meningkatkan rasa sosialmu, mendekatkan dirimu kepada Allah, sehingga begitu kamu keluar rumah, keluar masjid, kamu menjadi sangat santun kepada banyak orang. Nah, yang perlu diketahui orang santunnya kepada orang, akhlakul karimahnya, bukan wiritannya. Jadi tanda orang Islam yang baik bukan jumlah wiritannya. Ono wong ora nganggo wiritan ning tetep apik ya ono to. Oke toh, kaya kowe barang kuwi to. Itu loh. Lho, nggo apa nek kowe ahli wiritan, kowe pinter maca Quran ning njur sombong karo wong. Angger pengajian merasa lebih alim, lebih pinter dari umatnya. Lah ngono sih. Terus langsung kayak gini ya. Wah, gayamu lele. Sopo gue iki kan gitu. Nah, di pengajian kita ini ndak ada gitu. Kita ini bareng-bareng ngaji. What does it mean? What does ngaji means? Ngaji mean bangun aji. Ajine uripmu. Aji itu dalam bahasa Arab sesama manusia horizontal disebut martabat, nek vertikal disebut darajat. Derajat hidup apa? Ngasah jiwa. Ngaji ini pula singkatan. Lha iki senengane singkatan. Ana gelas tugel ra iso dilas. Ora nek kabeh tugel ra iso dilas ya tangane ya gelas ya iso dilas apa nek tugel. Wong Jawa ki senengane ning ya ora apa-apa kuwi itu bentuk pencarian juga. Apa? Top. Tak pikir apa jebul tua ompong perak. Iki ya. Ki hanya neng kayak ora apa-apa dengan niat baik semua menjadi oke, ndak ada masalah. Cuman nek ngaji itu dari kata aji, Pak. Dan jangan dicari kepanjangannya atau singkatnya, memang kata aji. Kalau pengkajian di kampus itu simposium menganalisis masalah, itu pengkajian. Kalau yang kita lakukan ini non akademis, ini lebih luas dari dunia akademis, yaitu membangun aji ning urip. Piye ben aji yang duwe isin, orang nyolongan, orang bagusi, orang minteri wong, orang ngendas-ndasi wong, orang petita-petiti dadi iki dadi iku. Lek ngono to sing wong sing duwe aji. Nah, sekarang banyak imam-imam yang di depan, yang di atas panggung malah ra duwe aji. Ono meneh sing saking dhuwure le dadi imam sesuk pengen dadi wali. Saiki carane pengen dadi wali ki macem-macem. Anggur kelakuane dianeh-anehke, ono sing sengaja sandale selen. Anggur wali ngene iki lho, nek wali sandale mesti ngiwa karo ngene ya. Ono kuwi, ono meneh kiai sing begitu munggah panggung ngene iki. Wali ngono. Susah iki. Saiki wali ki oke banget, dan yang melantik wali kan layak riful wali ilal wali. Sekarang wali dilantik oleh travel bureau. Ada wali ke-10 Gus Dur. Sekarang ada wali UJ. Nggak, ini wali dalam arti itu. Nek wali murid, wali kelas kan tidak ada kepentingan kapitalisme. Itu cuman kebudayaan dan ilmu biasa. Tapi kalau wali ini kan kapitalisme, ini dunia materi. Supaya bisa menarik orang untuk ziarah, biasanya ziarah wali songo, saiki ojo ming wali songo. Kudu ono lahan-lahan lainnya. Misalnya ziarah wali 10. Ke Tebu Ireng, ke tempat Gus Dur. Akhirnya Gus Dur jadi wali, padahal ada makamnya Kiai Haji bapaknya Wahid Hasyim, ada makamnya Hasyim Asy'ari, kira tahu dilirik. Akhirnya kan terjadi bukan kecemburuan, terjadi agak kurang harmonis di alam barzah. Tapi Gus Dur di traveli terus, mbak ora, bapak ora. Akhirnya suatu hari ditemenin Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Imam Busiri, bareng Durakman konten itu Durakman gitu. Terus Gus Dur diaturi moro wonten dawuh Mbah ngene le wali kon saiki ya gak kondo-kondo aku nek kon wali. Lha mesake Gus Dur to ya. Kalau memang kita menyimpulkan beliau wali, mari kita hormati benar-benar sebagaimana layaknya menghormati para pemegang walayah. Walayah itu sertifikat kewalian. Nek risalah sertifikat kerasulan, nek nubuah sertifikat
kenabian, nek khilafah sertifikat Hizbut Tahrir. Jane wae kene kabeh ane wis dipek Hizbut Tahrir ya wis ben ra apa-apa, wis ra apa-apa. Wis kene malah ora dadi khalifah, malah ra dosa to ya, malah penak gitu. Nah, mari kita hormati benar. Ini kan enggak Gus Dur diwalikan untuk kepentingan travel, bisa mempengaruhi banyak orang untuk menyerap duitnya. Jadi sekarang ada wali 10, kemudian ada wali 9 Jawa Timur. Kan wali kan songo kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat 1 Sunan Gunung Jati, Jawa Tengahnya Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Ya. Ora Bonang Jawa Timur. Ya, ya. Nah, berarti di Jawa Timur tinggal 5. Tinggal 5. Nah, ben jangkep wali songo Jawa Timur goleke 4 meneh. Golek-golek ana Yai Bungkul, ana Sunan Sopo, dan cara mencari wali yang baru itu tergantung sing gampang rute bise nang ndi. Jadi sing gampang diliwati bis dhek dadi wali. Lah piye kaya ngene iki? Itu yang namanya gelombang kedua diserap oleh gelombang pertama. Gelombang kedua yang seharusnya mengabdi kepada gelombang ketiga, dia malah diserap oleh gelombang pertama. Bahkan dunia gelombang kedua dan ketiga dijadikan komoditas pada gelombang materialisme yang pertama tadi. Itu. Oke, pertanyaan lainnya toh, supaya tidak berkepanjangan nih soal wali ini nyenengki soalnya. Oh, nggih. Gini Mas. Piye? Oh, nganti sahur. Disediake apa ngene? Amuk modaro. Atene dodol omah ya. Gini Mas. Sesungguhnya cahaya itu kalau ada warnanya itu separuh objektif, separuh subjektif. Jadi misalnya hantu kui muncul padamu berdasarkan konsep-konsep rupa dan budaya yang ada yang terekam di otakmu. Begitu juga cahaya. Orang Jawa, orang spiritual non Jawa, para pejalan tasawuf punya konsep masing-masing. Misalnya kalau Jawa warna yang paling tinggi, langit yang tertinggi wungu. Tapi alasannya filosofis. Wong sing wis dhuwur tenan kuwi wong sing wis wungu, ya kuwi tangi. Nah, jadi itu filosofis, dia tidak objektif. Itu loh. Objektifnya bisa biru muda, bisa ungu, bisa kuning, dan itu tergantung, tidak ada masalah. Karena warna itu bukan fakta warna. Warna itu sesungguhnya adalah modulasi dari gelombangmu dengan gelombang cahaya. Ngerti ya? Jadi jangan bingung dengan ketemunya warna-warna pada Anda. Semua disyukuri. Menurut saya salah satu pemanaan yang pragmatis adalah Anda jangan tidak mensyukuri apapun yang datang ke Anda. Oh saiki ngimpi elek we kok syukuri ya. Ngimpi elek we langsung auzubillahi minasyaitonir rajim, rezeki. Ngono wae, repot-repot. Terus malaikat, "Oh niki pun ajeng cilaka ning ngomongi rezeki niki pripun Gusti?" Wis ora apa-apa kae wis yakin aja wis ono rezeki wae. Ngono akhire. Bener lagi. Lho husnudzan sama Allah lah. Iya ra, ketiban cecak. Ono manuk nelek kena sirahmu, waduh iki ono langsung rezeki ngono wae. Allah kok gitu loh. Kalau husnudzon sama Allah kan Allah terharu kan gitu. Kan ada dua cerita. Allah itu nganggur-nganggur pada suatu hari ngomong sama Jibril, kayak ono cah loro ning neraka kae kon rene, cah loro sing kae saya harus sing kae kon rene. Wah Jibril sing pundi? Kae sing kono kae karo sing kono. Kowe diceluk wong loro terus ngadep Gusti Allah. Kowe ngapa kok mlebu neraka le? Kata Allah. Terus orang itu jawab, "Ya Allah, saya mohon ampun, selama hidup saya belum pernah berbuat baik. Selalu jelek kelakuan saya." Ngono ya pancen nek ngono wis pantes kowe ning neraka. Nek kowe piye le? Ngapa kowe neraka? Wah, kula niku umur kula dawa. Luwih 90 ya Allah. Ning kula niku mboten tahu pisan-pisano taaten jenengan mboten tahu kula. Blas mboten tahu ngono kuwi. Oh dadi kowe ora tau taat karo aku. Ah nggih pisan mboten.
Nah ngono ya sekarang Bali. Allah kan mangkel akhirnya Bali. Nah, wong loro ki reaksinya terhadap perintah Bali pulang kuwi berbeda. Sing siji sifat kuping, wah melayu disentak Gusti Allah melayu, sing siji melayu ning gojag-gajeg nolah-noleh ngene. Gusti Allah, wah ada dua fenomena ini. Ngono ta. Bali rene terus dipanggil lagi, ada dua opsi ini. Kowe ngapa kok melayu sifat kuping? Kula ampun matur, kula niki selama hidup mboten tahu berbuat baik. Lah niki tiba-tiba jenengan perintah kon Bali langsung melayu, lumayan ini saya berbuat baik sekali ini. Oh dadi ku melayu mergo taat karo aku. Nggih, lumayan pisan. Lah sing ngono mlebu swarga kono. Ngono. Terus sijine meneh, lha kowe ngapa kok gojag-gajeg tolah rono nolah-noleh ngiwonengen. Lho kula niki ngeten lho, kula lak mboten tahu taat kalian jenengan. Kula niki karep kula nggih melayu sifat kuping niku kula mikir, aku dikon Bali nang ndi maksude? Pancen aku sekon neraka ning apa ya Gusti Allah sing Maha Baik kuwi ngongkon aku bali nang neraka. Mestine ya ora. Dadi kula niku bingung. Iki kon bali nang swarga apa neraka ya bingung. Dadi kula gojag-gajeg. Kula niki bersangka baik kalian jenengan gitu kate. Oh, terus Allah kowe iki gojag-gajeg kuwi mau mergo sangka baik karo aku. Husnudzon. Nggih, kula husnudzon. Wis nek ngono mlebu swarga kono. Karo-karone mlebu swarga. Jadi sekarang fatwa saya jelas malam hari ini, pilihlah salah satu di antara dua. Satu, jangan pernah berbuat baik. Nomor dua, jangan pernah taat kepada Allah, sehingga nanti Anda masuk neraka terus dipanggil oleh Allah. Nek diceluk, nek ora modaro. Oke, gitu ya, soal warna ya, ya. Soal warna itu jangan meminta kepastian jasad, karena warna itu kan ono ungu, ono kuwi kan itu kan juga batas pengetahuan manusia. Rumangsamu warna mingkui ora, warna itu berjuta-juta, bahkan di kamera, di komputer itu kan sekarang disimulkan 16 juta warna, itu pun masih kurang. Ada warna-warna yang tidak terhingga. Jangankan warna-warna di langit 7, burung saja, semua burung mampu melihat warna yang manusia tidak bisa melihat warna, karena sistem matanya burung itu jauh lebih komprehensif daripada matanya manusia. Makanya burung dari ketinggian setengah kilometer bisa melihat secara jelas sebuah ikan kecil di sungai atau laut, sehingga mereka menukik itu pasti sudah jelas yang dituju, cek kena, karena dia sangat bisa melihat sesuatu yang manusia tidak bisa melihat. Jadi jangan mencari kepastian warna, jangan terjebak pada materi.